Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah insyaallah. Setelah kita membahas fadilah surat Saffat, malam ini kita akan lanjutkan dengan fadilah surat Sad. Dan sekali lagi kita hanya membahas berdasarkan keterangan-keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang bisa dijadikan hujjah. Jadi kita mencoba menghindar dari dalil-dalil yang palsu atau terlalu dhaif atau dhaif jiddan. Walaupun kita sedang bicara masalah fadilah, khawatir kalau menyampaikan dengan dalil yang terlalu lemah, khawatir diamalkan, maka saya menghindarinya. Dan surat Sad itu adalah surat yang ke-38 dalam Al-Quran setelah surat Saffat, tapi turunnya setelah surat Al-Qamar. Dan surat ini terdiri dari 88 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, dan diawali dengan huruf Sad. Tentunya tidak ada yang tahu dengan pasti apa maksud Allah mengatakan Sad. Ada beberapa tafsir yang menukil pendapat-pendapat tentang beberapa ulama. Sad itu bermakna ini, Sad adalah ini, tapi itu semua tidak berdasarkan keterangan yang sahih. Karena huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran yang dipastikan mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah memakai huruf-huruf yang kita tidak tahu maknanya? Ahli tafsir sepakat itu semua untuk memancing perhatian ke ayat berikutnya. Jadi ketika Allah menyebutkan alif lam mim, membuat orang Arab terpaku, apa maksudnya alif lam mim, sehingga membuat rasa penasaran dan memperhatikan ayat yang diinginkan oleh Allah sebenarnya. Itu yang disepakati oleh ahli tafsir. Jadi memancing perhatian, ya. Dan ini adalah salah satu metode untuk mendakwahkan. Makanya kadang-kadang orang, ketika kita memulai dengan sesuatu yang aneh, itu menjadi perhatian. Makanya orang-orang aneh itu banyak diperhatikan orang. Dakwahnya dimulai dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, tapi kemudian setelah terpancing, perhatian terpancing, baru dia mulai dengan dakwah. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ini bicara tentang tauhid, bicara tentang pengingkaran orang-orang musyrik Quraisy terhadap agama Islam, ya. Kemudian sedikit menceritakan kisah beberapa nabi, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, ya. Kemudian berbicara tentang surga dan neraka dan hal-hal yang sifatnya gaib. Ada hal yang menarik sebelum kita lanjut ke keutamaan. Ada hal yang menarik dari surat Sad.
yaitu ketika kita melihat asbabun nuzulnya, proses turunnya, ternyata surat Sad ini turun ketika Abu Talib, yaitu paman Nabi, dalam detik-detik menjelang kematiannya. Ini berdasarkan hadis yang disahihkan oleh para ahlul hadis, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Jarir juga dalam tafsirnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, Baihaqi dan seterusnya mengatakan hadis ini hadis sahih, ada yang mengatakan hasan. Jadi diceritakan oleh Ani bin Abbas Ibnu Abbas menceritakan, marida Abu Talib, ketika Abu Talib sudah sakit, faja'athu Quraisyun, maka berdatanganlah orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy yang dimaksud adalah kafir Quraisy. Waja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi pun ikut datang. Jadi orang-orang musyrik datang ke rumah Abu Talib, ternyata keponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut datang mengunjungi pamannya Abu Talib. Wa 'inda Abi Talib majlis rajulin. Nah, ketika Nabi datang, ternyata masih ada tempat kosong di samping Abu Talib. Jadi mereka mengelilingi Abu Talib, masih ada tempat kosong. Ketika melihat Nabi datang, faqama Abu Jahlin kay yamna'uhu. Begitu Nabi datang di depan pintu, segera Abu Jahal bangun untuk menghalangi Nabi masuk. Padahal masih ada satu tempat kosong yang Nabi rencana mau duduk di samping Abu Talib, tapi Abu Jahal segera bangun untuk mencegah Nabi duduk di samping pamannya Abu Talib. Nah, ini akai kueh ini adalah milik Abu Jahal. Maka ketika kita menggeser-geser tempat duduk supaya orang lain tidak bisa duduk, itu turunan Abu Jahal. Karena dalam dunia, dalam Islam diajarkan apa? Tafassahu, berlapang-lapanglah. Artinya kalau ada orang mau datang, berlapanglah sedikit, berilah tempat duduknya. Itu ajaran adab dalam agama. Abu Jahal takut sekali Nabi duduk di samping Abu Talib, mungkin karena kebenciannya dan takut Abu Talib masuk Islam, maka dia segera mencegah, dia bangun menghalang-halangi Nabi. Dan akhirnya Nabi duduk di mana? Di dekat pintu, tidak bisa mencapai Abu Talib. Wa syakauhu ila Abi Talib, tapi ada orang yang membisikkan ke Abu Talib yang sedang sakit bahawa keponakannya datang, Muhammad datang menjengukmu. Faqala, Abu Talib lalu berkata, ya bena akhi, wahai keponakanku, wahai anak saudaraku, artinya keponakanku, ma turidu min qaumika, apa yang engkau inginkan dari kaummu? Maksudnya dari kaum Quraisy ini, apa yang engkau inginkan? Qala, Rasulullah berkata dari depan pintu, dari tempat duduknya, Rasulullah berkata dengan lantang, inni uridu minhum kalimatan wahidah, aku hanya menginginkan dari mereka semua, artinya dari orang-orang kafir Quraisy ini, yang ku inginkan cuma satu kalimat, tadinu lahum bihal arab wa tuaddi ilaihimul ajam al-jizyah, yang kalimat itu bisa membuat orang-orang Arab beragama dan bisa membuat orang-orang selain Arab membayar jizyah. Apa maksudnya? Dengan kalimah ini maka selamatlah orang-orang Arab dan bisa menundukkan orang-orang yang kafir, tapi dengan cara merendahkan mereka dengan bayar pajak. Jadi maksudnya Islam akan berada di derajat yang mulia dan tinggi. Qala kalimatan wahidah, qala kalimatan wahidah. Nabi terus mengulang hanya satu kalimat, hanya satu kalimat ku inginkan dari orang-orang ini. Qala, lalu Rasulullah menyambung, ya ammu,
Rasulullah memanggil pamannya wahai ammu, wahai paman. Ini adalah adab Rasulullah. Jadi kita pun kalau tidak kenal dengan seseorang yang belum kita kenal, asal umurnya lebih tua daripada kita, itu panggillah dengan panggilan terhormat, jangan panggil namanya. Jadi panggil abang. Kepada penjual bakso juga disuruh panggil abang, abang bakso jadinya, kan begitu. Dengan orang-orang ketemu tetap panggilannya panggilan yang baik. Orang Arab sering memanggil sesamanya ya ammu kalau melihat orang lebih tua. Dan kebetulan memang Abu Talib adalah pamannya Nabi. Lalu Rasulullah berkata, wahai paman, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai paman, la ilaha illallah. Nabi mensuruh mengucap kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib belum menyahut apa-apa, maka segera orang-orang yang mengelilingi Abu Talib dari kafir Quraisy berkata, faqalu ilahan wahida ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhdilaq. Mereka mengatakan, apa-apaan ini? Engkau suruh untuk menyebut Tuhan yang satu. Kami tidak pernah dengar. Kami tidak pernah dengar orang suruh sebut Tuhan satu. Dan ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Rupanya mereka tidak memberikan kesempatan Abu Talib berfikir. Langsung ditutupi dengan kalimat-kalimat, ini bukan agama kita, ini bukan agama nenek moyang kita. Jadi mereka mencoba untuk membuat Abu Talib jangan sampai mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Qala fanazala fihim Quran. Di saat itulah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang turun? Surat Sad. Wal Qur'ani Sad wal Qur'ani zikr balil ladina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Allah mulai menceritakan, terutama dari ayat 1 sampai ayat 7, Allah mulai menceritakan bagaimana orang-orang kafir ketika diajak oleh Nabi, mereka segera menolak tawaran itu. Allah memulai dengan kalimat Sad. Lalu Allah katakan wal Qur'ani zikr, demi Al-Quran yang di dalamnya ada zikir, peringatan-peringatan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Tapi orang-orang kafir mereka selalu merasa lebih mulia, dan padahal mereka dalam keadaan kacau balau. Dan seterusnya Allah katakan tentang gaya orang-orang kafir di saat itu, yaitu yang dimaksud adalah penolakan mereka terhadap ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Kemudian dikatakan oleh para ulama bahawa hadis ini derajatnya hasan sahih. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan sahih. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Sad ini turun untuk menceritakan keadaan orang kafir yang menolak ajakan Nabi, dan sayangnya mereka berhasil merayu Abu Talib, dan Abu Talib tidak mahu mengucapkan kalimah itu sampai Nabi akhirnya menangis. Nabi menangis mengingat nasib pamannya. Dalam satu riwayat Nabi memohon ampun kepada Allah atas nama pamannya. Dia memohon ampun atas nama pamannya, tapi Allah menjawab, innaka la tahdi man ahbabta Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Allah menjawab jawaban permintaan Nabi dengan jawaban yang sangat lembut. Allah tidak memarahi Nabi, tapi Allah ingin mengatakan, Muhammad, hidayah bukan di tanganmu, tapi hidayah di tanganku. Maka jemaah melakukan Allah, Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Dalam satu riwayat hadis diceritakan ketika Nabi ditanya tentang keadaan Abu Talib di neraka nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyebutkan dia akan mendapatkan seringan-ringannya azab. Jadi Allah mengabulkan permintaan Nabi supaya jangan disiksa sehebat-hebatnya azab, tapi diringankan. Lalu Nabi mengatakan, dan seringan-ringannya azab di hari kiamat, yaitu seseorang disuruh pakai sandal.
yang terbuat dari api neraka, dan ketika sandal itu dipakai, mendidihlah otaknya. Itu seringan-ringannya azab. Dan bagi orang yang tahu, dia pasti, bagi orang yang merasakan itu, kata Rasulullah, dia akan mengira itulah sedahsyat-dahsyatnya azab, padahal itu seringan-ringannya azab. Jadi Bapak Ibu maka Allah, yang membuat kita bisa memakai sandal itu bisa jadi karena salah satu dosa besar kita yang kita tidak taubat. Maka berhati-hatilah membiarkan dosa besar tanpa taubat. Mungkin kita ahli jamaah, mungkin kita ahli puasa Senin Kamis, mungkin kita sudah berhaji, umrah sudah berkali-kali, sedekah luar biasa, mungkin masjid demi masjid tidak lepas daripada harta kita. Tapi ada satu dosa besar yang mungkin kita tidak bisa tinggalkan. Di saat kita mati membawa dosa itu, maka bisa jadi Allah vonis hanya karena satu dosa kita mendapatkan seringan-ringannya azab. Dibayangkan hanya disuruh pakai sandal yang panas kaki, seharusnya yang panas kaki, tapi ternyata yang mendidih otak. Yang mendidih otak. Hari ini kita pinjak bara, kita pinjak arang bekasan, mulut berteriak, tapi tetap yang sakit kaki, tidak sampai ke otak. Walaupun mulut ikut mendukung sakit kaki, yang mempep-pep mulut, kan? Tapi yang sakit tetap terasa kaki. Itu api dunia, membuat semua badan bergetar. Walaupun sana sakitnya, tapi neraka, Masya Allah, terlalu jauh kaki dan kepala, tapi kepala mendidih. Maka jemaah melakukan Allah, ini bahayanya membiarkan diri dalam dosa besar. Sederhana saja, kita semua sudah melakukan amal, tapi hutang tidak bayar. Kita pernah berhutang ke orang yang hari ini kita lupakan, lalu kita mengaku kepada orang kita sudah taubat. Padahal Rasulullah mengatakan matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang adalah zalim. Satu saja perbuatan itu sudah cukup bagi Allah untuk menyiksa kita di hari kiamat, seandainya tidak dimaafkan oleh orang yang kita sakiti hartanya. Maka jemaah melakukan Allah, sebelum meninggal lepaskan diri daripada dosa. Beli kasib, but cok kredit kasib, ujungnya kok ke situ juga Ustaz. Itulah sekarang yang terjadi. Saya akan ingatkan, kalau saya hidup 1000 tahun, saya akan ingatkan 1000 tahun. Baik, itu tentang surat Asbabun Nuzul surat Sad. Nah, kemudian ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan tentang kalimah-kalimah Allah dalam surat Sad, tapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita jadikan sebagai keutamaan surat Sad. Yang pertama, dalam satu hadis Nabi, Rasulullah pernah menyebutkan tentang doanya Nabi Sulaiman, yaitu ketika Nabi Sulaiman meminta kaya oleh Allah, meminta kaya kepada Allah. Itu tepatnya surat Sad 35. Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Apa kata Nabi Sulaiman kepada Allah? Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah aku kerajaan yang kerajaan itu tidak akan pernah ada misalnya, perbandingannya, baik saat aku hidup atau setelahku, baik sebelumku dan sesudahku, tidak ada kerajaan yang bisa menandinginya. Jadi Nabi Sulaiman minta sama Allah yang seakan-akan menjadi permintaan mustahil, tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Jadi permintaan seorang Nabi minta kerajaan yang tidak ada tandingan, belum pernah ada sebelum dan tidak akan pernah ada sesudah. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan di ujung ayat, innaka antal wahhab, engkaulah maha pemberi. Nah, doa ini
Itu sebahagian orang mengatakan doa ini bisa jadi doa untuk meminta kemuliaan dari Allah atau meminta kemudahan rezeki dari Allah. Tapi tidak semua ulama setuju untuk menyebutkan tentang bolehnya doa ini kita baca dalam doa kita, karena ini doa khusus kepada Nabi Sulaiman. Jadi di antara nabi-nabi ada yang punya doa-doa khusus. Contohnya Nabi Isa itu pernah meminta kepada Allah untuk turunkan hidangan dari langit. Kalau kita meminta seperti permintaan Nabi Isa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah turunkan hidangan dari langit. Ini permintaan ini kemungkinan besar tidak dikabulkan Allah, karena itu hanya milik Nabi Isa. Dan kemudian Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perlihatkan kepadaku, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, engkau tidak percaya? Kata Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku percaya. Cuma Nabi Ibrahim ingin lihat. Lalu Allah utus seekor burung, disuruh Nabi Ibrahim disuruh tangkap seekor burung, disuruh tek-tek, cincang-cincang, disuruh tek-tek, kemudian disuruh bagi ke 4 bukit, tubuhnya disuruh bagi ke 4 bukit, lalu disuruh tunggu. Tidak lama semua daging-daging itu bersatu kembali dan dia terbang seperti biasa. Dan permintaan itulah permintaan khusus Nabi Ibrahim. Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah, tapi kemudian Nabi Musa tidak tahan melihat zat Allah turun sehingga dia pingsan. Jadi doa Nabi Sulaiman ini jumhur ulama mengatakan dia doa khusus bagi Nabi Sulaiman. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam hadis, tentang doa ini. Hadis dari Ibnu Zayyad, dari aku mendengar Abu Hurairah, sami'tu Abu Hurairah qal, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ifritan minal jinni ja'ala yaftiku alayya al-bariha. Apa kata Rasulullah? Tadi malam ketika aku salat, ifrit salah satu dari bangsa jin. Sampai hari ini orang Arab memanggil jin lebih sering dengan ifrit. Pengalaman kami Pak di Mesir, kalau anak-anak Arab itu menyebutkan tentang jin, mereka memanggilnya ifrit. Dan saya pernah dengar ada orang tua yang ketika anaknya merasa takut, ketakutan sendiri maksudnya, dia mengatakan kejarlah ifrit. Maksudnya jangan takut, kejar saja ifrit itu. Makanya dunia Arab itu tidak kental dengan dunia horor. Karena dibina dari kecil untuk tidak takut kepada jin. Makanya dunia Arab itu tidak ada filem-filem setan, sundel bolong, janda bolong. Itu tidak ada. Silakan cek Pak, tidak ada. Wallah alam, kalau tahun-tahun ini mungkin ada yang hang satu, mungkin mencoba membuat sensasi baru, tapi mereka tidak terbiasa hidup dengan itu. Kita yang sangat fenomenal, sampai buat acara uka, buat acara orang didudukkan dalam satu bangunan, lalu dipasang kamera, lalu dikasih tahu kalau nggak tahan disuruh lambaikan tangan. Kok Ustaz tahu? Ya saya nonton lah. Sigaga nasi dongingnya hikmah handangi tigaga man. Jadi itu fenomenal, itu membuat rasa takut berlebihan. Kita ini membesar-besarkan jin, padahal dia musuh kita yang abadi.
Nah, rupanya Rasulullah pernah satu salat malam itu diganggu oleh ifrit. Jadi kata Rasulullah, ifrit datang lalu mencoba memutuskan salatku tadi malam. Ini salat apa ini? Salat tahajud, salat qiyamul lail. Liyaqta'a alayya salat, dia berusaha untuk memutuskan salatku. Jadi bagaimana perjuangan jin, salat Rasulullah saja diganggu, apalagi salat kita. Makanya disuruh rapatkan saf rapat, rapi. Jangan biarkan jin masuk ke dalam sela-sela saf yang kata Rasulullah menyerupai seekor anak kambing hitam. Jadi ukuran saf paling kurang jangan sampai muat seekor anak kambing. Pak, anak kambing itu sebesar kucing. Anak kambing kan sebesar kucing, bapak kambing yang besar-besar. Rasulullah menyebut dalam hadis apa? Anak kambing. Makanya waktu nedang saf itu segini pun jangan terpisah, Pak. Segini pun jangan terpisah. Walaupun bahasa hadis adalah bahasa lengket, tapi para ulama, jumhur ulama termasuk Ibnu Hajar waktu mensyarah hadis itu mengatakan lengket itu tidak wajib. Karena bahkan lengket bisa membuat orang tidak khusyuk. Karena dia tidak nyaman. Apalagi kaki di sampingnya berkurap. Ini lebih nyaman dong, Pak. Dia geser-geser kenangnya. Bukan corona saja kena kurap-kurap, kena ini hari ini. Jadi itu bahasa mubalaghah kata Ibnu Hajar. Bahasa sedekat-dekatnya. Jadi tidak wajib nempel, karena kita kadang-kadang merasa risih, Pak, kalau nempel itu. Itu menyebabkan kita sibuk dengan tempelan itu, sehingga hati kita tidak bisa khusyuk. Yang penting dekat, dan jangan biarkan saf. Dan itu menunjukkan saf adalah pagar untuk tidak masuk syaitan. Makanya orang salat jamaah itu terasa lebih khusyuk dibanding salat sendiri. Jadi pagar itu adalah persatuan. Semakin kuat kita bersatu, semakin susah syaitan masuk. Maka bersatulah dalam urusan-urusan yang baik. Salah satu lambangnya adalah saf, kata Nabi SAW. Ya. Lalu kemudian Rasulullah menceritakan, wa innallaha amkanani minhu. Lalu kemudian Allah mengizinkan aku untuk menangkapnya. Allah izinkan aku untuk menangkapnya. Nabi mengatakan Allah yang mengizinkan. Kalau bahasa kita cerita, Pak, kita bukan Nabi tapi gaya cerita, beklam kudrop jin. Dia bahasanya kudrop. Beklam tadi malam saya tangkap jin. Jadi bahasa sombong ini tidak pernah dimiliki oleh para nabi. Nabi selalu menisbahkan semua kekuasaan pada Allah. Padahal Nabi tangkap jin. Tapi bahasa Nabi, Allahu amkanani. Allah lah yang mengizinkan aku untuk menangkapnya. Dan semua Nabi begitu. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, semua bahasa menyebutkan inilah pemberian Allah. Ini adalah kekuasaan Allah. Ya. Jadi kemudian falaqad hamamtu an arbitahu ila janbi sariyah min sawaril masjid. Setelah aku tangkap malam itu, kata Rasulullah, aku bercita-cita, aku berniat, ku ikat ifrit ini di tiang masjid. Mau ku ikat ifrit ini di tiang masjid hatta tusbihu tanduruna ilaihi ajma'un. Au kullukum. Jadi Rasulullah mengatakan setelah ditangkap, dia berniat akan dia ikat jin ini di salah satu tiang masjid agar semua kalian, wahai sahabat, bisa melihat jin. Ini menunjukkan apa? Rasulullah mampu menundukkan jin dengan izin Allah. Dan dia bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala di ujung hadis kemudian Rasulullah mengatakan, summa zakartu qaula akhi Sulaiman. Tapi kemudian aku teringat dengan perkataan saudaraku Sulaiman. Beliau Rasulullah menyebutkan saudaraku Sulaiman. Ada hadis-hadis yang menyebutkan antara para nabi itu semua bersaudara. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang nabi-nabi terdahulu, dia menyebutkan saudaraku, saudaraku. Semua para nabi adalah saudara. Dan Rasulullah menyebutkan
aku tiba-tiba teringat dengan perkataan saudaraku Sulaiman. Apa perkataan Sulaiman? Disebutkanlah surat Sad ayat 35 tadi. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi Nabi Sulaiman tadi berdoa apa? Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan pernah ada kerajaan itu sebelumku dan tidak akan ada sesudahku. Apa salah satu kelebihan Nabi Sulaiman? Kerajaannya bisa menundukkan jin. Jin adalah pasukannya Sulaiman. Jadi Sulaiman kalau suruh jin, seperti tuan majikan hari ini suruh pembantu. Ini makanya Nabi Sulaiman itu betul-betul kerajaannya tidak pernah ada tandingan. Hari ini ada kerajaan besar-besar Amerika, tidak menundukkan jin, karena semua mereka jin ya. Jadi mereka yang jin. Jadi Bapak Ibu maka Allah, apa maksud Nabi mengatakan itu? Setelah Nabi mengatakan itu, maka aku lepaskan. Jadi Nabi tidak jadi ikat jin di tiang masjid, karena teringat Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pernah ada setelahku. Nabi melepaskan jin itu, jangan terkesan satu saat ternyata ada kerajaan yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengalahkan kerajaan Sulaiman. Jadi jangan terwaham, jangan ada pemahaman berikutnya. Maksud Nabi, kalau Nabi mengikat jin itu lalu dilihat oleh orang banyak, maka muncullah sebuah perkataan, ternyata ada kok yang bisa menyaingi Sulaiman. Betul-betul Nabi berakhlak mulia. Nabi ingin menjaga kalam Allah, jangan sampai terwaham seakan-akan Allah melanggar janji. Padahal Allah sudah bilang tidak ada kerajaan setelah itu. Dan Nabi ingin menjaga sebuah sejarah bahawa Sulaimanlah yang Allah beri. Sekaligus Nabi merendahkan dirinya, bahawa Sulaiman masih lebih, urusan mengalahkan jin Sulaiman masih lebih daripada aku. Padahal Nabi juga sanggup. Nabi juga sanggup mengikat jin. Dan ada beberapa hadis Pak, Nabi pernah memegang leher jin sampai dingin ya. Itu dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan akhlaknya, dia rendahkan dirinya dan dia ingin mengatakan bahawa Sulaimanlah yang punya hak itu. Makanya Nabi melepaskannya.